berangkat. Tapi berangkat nggak kira-kira? Tadi sih udah siap-siap depan toko, belum kan? Mungkin lagi di jalan ya, lagi apa namanya? Ada halangan ya. Kita terlambat sebentar lagi bisa cepat berangkat ke sekolah. Okay, as usual, before we start our lesson today, please one of you lead prayer. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga diberikan kelancaran dalam proses belajar dan diberikan kepahaman dalam materi yang disampaikan. Amin. Itu ya, kita latihan. Jadi nanti hitungan 1, 2, 3 kalian tarik nafas 4, 5, 6 tahan gitu ya. 7-nya nanti dihembuskan gitu ya, paham ya? Nanti ada 7 detik. Oke, sambil close your eyes. Tarik nafas. Fokus ya, siap pelajaran ini? Siap? Siap? Are you ready? Ready. Are you ready? Gitu ya. Oke, are you ready? Ready. Are you ready? Mengungkap bahwa aktivitas vulkanis Gunung Tangkuban Perahu sedang dievaluasi. Oke. Sekarang tadi apa yang kalian lihat? Erupsi Gunung Tangkuban Perahu. Gimana perasaannya kalian? Kalau misalnya kalian itu ada di situ, kabur, terus apa lagi perasaannya kalau misalnya jadi orang yang ada di sekitar sedih? Silakan ditulis di kertas itu, dikasih waktu 30 detik. Kata kuncinya saja. Bahasa Inggris oke, Indonesia juga mau. Nanti intinya sedih ya. Kebanyakan kalian merasa sedih, panik, takut, ya kan juga ada di bencana, gitu kan. Jadi apa yang bisa diambil dari pelajaran ini? Kalian di sini sehat, terus juga kekurangan makanan, dan kekurangan pakaian, apa yang harus kita rasa, apa yang harus kita tunjukkan? Syukuri, jalani dan ini bersyukur. Ya. Nah, ini ya Gunung Tangkuban Perahu Mountain ini berarti sebelum erupsi. Is it beautiful? Yes. Pernah ke sana ke Tangkuban Perahu? Belum pernah. Belum. Tapi tahu tidak cerita asal usul Gunung Tangkuban Perahu? Tidak juga. Kalau ada yang tahu, Inci? Ya, sebenarnya tahu. Ceritanya iya, betul sekali, gunungnya di Kendal. Terus akhirnya jadi Gunung Tangkuban Perahu. Tokohnya tahu tidak? Apa ya? Lupa. Today we are going to learn about narrative text narrative. Ini kompetensi dasarnya, analisis sosial, dan nanti kalian diharapkan mampu menyajikan teks naratif. Terus, nah, tujuan pembelajaran of learning. Nanti in the end of the teaching learning process, di akhir pelajaran, kalian mampu
Identifikasi fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan. Selain identifikasi, nanti mau membedakan kesimpulan dan nanti bisa menyusun teks naratif. Selanjutnya mengkomunikasikan, yang berarti mempresentasikan hasil karya-karya. Social function and gender structure. Oke, sekarang ini lihat ini. Benar. Once upon a time, in a prosperous kingdom called Pariyaman, as a result of their marriage, Dayang Sumbi gave birth to a baby boy named Sangkurian. Tumang told Dayang Sumbi not to tell Sangkurian that Tumang Sudah tahu ceritanya, intinya? Pernah lihat filmnya? Pernah ya? Ada berapa tokoh? Tiga, siapa saja? Intinya gimana? Ada yang mau menceritakan? Kenapa? Dayang Sumbi menikah dengan temannya dulu sama Sangkurian. Terus Sangkurian ini menikahi Dayang Sumbi. Ingin menikahi Dayang Sumbi, tapi ternyata tahu ya kalau Sangkurian itu adalah anaknya. Oke. Terus akhirnya marah. Dan terus dibikin apa ya? Request ya kan? Yang bikin apa tadi? Minta bikin perahu. Tapi setelah tahu bahwa Sangkurian itu anaknya, pengen cancel weddingnya. Akhirnya jadi nggak perahunya satu malam itu? Enggak ya. Akhirnya perahunya diapakan? Dibendang. Ya. Terus dibendang. Urut, bahasa Indonesia urut. Jadilah disebut tampan perahu. Itu adalah The Legend of Tampan Perahu Mountain. Legenda dari Tampan Perahu. Ini yang akan kita pelajari, yaitu teks naratif. Tujuannya apa sih teks naratif itu? The social functions of narrative text. Fungsi sosialnya to entertain or amuse the readers, untuk menghibur pembaca. Itu apa namanya ya, tujuannya. Contoh yang lainnya selain Bintang Perahu, apalagi yang bertujuan untuk menghibur bangsa. Misalnya Malin, bawang merah, bawang putih, yang legenda rakyat apa namanya Indonesia ya. Kalau Brebes, cerita khas Brebes tahu gitu? Oke, boleh tahu. Ada ceritanya tentang apa? Tentang kuda ya. Terus apa lagi? Yang boleh jadi ular. Tapi ularnya itu bisa hilang ya. Yang beberapa kartu ya gitu ya. Sampai sekarang pun masih hilang ya. Dan sudah tahu semua ya ini ya gitu. Apa namanya cerita rakyat khas Brebes itu boleh. Oke. Gitu. Nah, ini generic structures of narrative text. Ada orientation, description, resolution, and coda. Orientation itu apa? Pembukaan ya, satu pendahuluan. Ada who,
What, where, dan when. Siapa, apa, di mana, dan kapan. Biasanya ada di awal dari cerita. Terus complication itu ada konflik, ada masalah, ya kan? Masalahnya muncul. Kemudian resolution, solving the conflict. Ketika ada masalah muncul, baru ada solusi. Terus yang keempat, mode atau moral value. Pesannya itu apa? Setiap cerita pasti punya pesan. Pesan yang ingin disampaikan. Nah, language teacher itu bahasanya sama kayak di konteks kemarin. Use past tense and past continuous tense. Berarti kan kerjanya bentuk berapa? Tuh, oke. Ada past passive voice juga. And then conjunction itu kata hubung. After that and finally. Setelah itu dan akhirnya gitu ya, itu conjunction. And then descriptive language, bahasa yang mendeskripsikan. Misalnya the zoo is very beautiful, atau sampulnya is very handsome, atau intelligent boy. Itu kan ada yang intelligent boy. Itu sini bahasanya. Oke, sekarang now make a group of 3. Count 1, 2, 3. Start from here. 1. Tadi, itu kan ada yang warna merah, hijau, sama hitam ya. Silakan pilih kalian mau memakai yang warna apa. Kalau satu misalnya saya pakai bagian part 1, part 2, dan part 3. Ada 3 bagian. Silakan tes your group. Group 1. Merah. Oke, group 2, grade 1. Paragraf. Hijau. Yang hijau ya. Oke. Berarti yang pink ya. Hitam. Silakan di coret-coret. Enggak apa-apa. It's for Di sana tinggallah seorang putri cantik yang bernama Dayang Sumbi. Dia suka menenun. Suatu hari Dayang Sumbi akan menenun. Is there any questions? Ada pertanyaan? No. Baik ya. Tadi hari ini kita belajar tentang apa? Tes Tes narratif. Tujuannya untuk apa? Menghibur. Baik, saya bagian-bagiannya ada apa saja? Orientasi. Jadi bahasanya nanti nggak ada pertanyaan ya? Ya. Itu kan berarti kalian sudah tahu ya teksnya. Tadi ada beberapa yang sudah, ada yang belum, ya kan? Berarti untuk minggu depan silakan tidak berbagian lagi, tapi semuanya diperhatikan, dimaknai. Itu ya, latihan ya. Oke. Do you understand about instruction? Tahu instruksinya diminta ngapain? Apa intinya diminta? Semuanya. If there is no questions, thanks for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nur Agniatun, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Brebes. Di sini saya akan melakukan refleksi pembelajaran terkait dengan aksi nyata pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Perasaan saya ketika merencanakan pembelajaran ini, yang pasti saya merasa senang, merasa semangat, dan merasa antusias.
yang ada di pikiran saya, yaitu tentang profil dari masing-masing murid saya, mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar dari masing-masing murid saya berdasarkan hasil pengamatan selama saya mengajar mereka. Mana-mana murid yang butuh bantuan saya ketika di dalam kelas, dan mana-mana murid yang butuh tantangan lebih ketika mereka belajar bahasa Inggris. Untuk aksi nyata yang saya terapkan yaitu tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya saya melakukan identifikasi terlebih dahulu. Setelah itu saya menemukan beberapa murid yang membutuhkan bantuan dari saya. Hal yang menarik yang saya temukan di dalam kelas yaitu sebelum mempelajari modul ini tentang pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, saya merasa bahwa semua murid harus pintar di waktu yang sama. Semua murid harus bisa memahami seluruh teks bahasa Inggris yang panjang dan kompleks. Akan tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa bahwa murid tidak harus pintar di waktu yang bersamaan. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing murid. Sebagai contoh, untuk siswa yang slow learners dan fast learners tidak saya samakan. Untuk siswa yang fast learners itu akan sangat mudah ketika mereka diberikan teks bahasa Inggris yang kompleks. Akan tetapi bagi mereka yang slow learners, untuk mengartikan satu paragraf saja merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa, yang baik menurut saya. Yang terpenting yaitu mereka mau mengungkapkan pendapat mereka di depan umum dan merasa percaya diri ketika mereka jadi diri mereka sendiri. Dan harapannya, saya berharap mereka itu mau memahami bahwa setiap dari kita itu memiliki keunikannya masing-masing. Dan saya berharap mereka itu tidak ada orang yang hebat dan tidak ada orang yang kurang hebat. Orang hebat adalah mereka yang mau melakukan perubahan, yang mau berubah ke arah yang lebih baik. Hal menarik selanjutnya yang saya temukan yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya tidak pernah memetakan kondisi siswa. Akan tetapi setelah mempelajari modul 2.2 ini, saya ketika membuat rencana pembelajaran, saya mengidentifikasi dulu profil belajar siswa dan mengenali mereka dulu, apa yang mereka butuhkan selama proses pembelajaran. Dan untuk pembelajaran sosial emosional yang sudah saya terapkan, yaitu yang pertama tentang naratif teks, materi tentang naratif teks. Jadi sebelum anak belajar tentang naratif teks, saya memberikan video tentang meletusnya Gunung Tangkuban Parahu terlebih dahulu, dan saya menanyakan kepada siswa-siswa saya apa yang mereka rasakan ketika mereka jadi orang yang ada di sekitar situ, ketika mereka berada di dalam bencana. Hal ini tentunya akan menumbuhkan sikap kesadaran sosial bagi murid-murid saya. Sebelum saya mempelajari modul pembelajaran sosial emosional, saya tidak berpikiran untuk menanyakan hal-hal seperti itu. Akan tetapi setelah saya mempelajari ini, saya mengerti bahwa penting sekali bagi siswa untuk memiliki kompetensi sosial emosional bagi diri mereka. Untuk rencana perbaikan saya ke depannya, yaitu yang pertama, ketika melakukan pembelajaran itu saya tidak terburu-buru, lebih santai lagi. Terus yang kedua, saya harapannya itu akan memahami lebih dalam lagi, lebih jauh lagi karakteristik murid-murid saya dan apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan sehingga proses pembelajaran lebih optimal sesuai dengan karakteristik mereka. Terus yang ketiga yaitu untuk kompetensi sosial emosional, ingin saya terapkan ke dalam diri saya terlebih dahulu, kemudian saya terapkan kepada murid-murid saya, dan memahami lebih jauh lagi tentang pembelajaran sosial emosional
dan menggali lebih dalam lagi ide-ide pembelajaran sosial emosional yang bisa diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Terima kasih refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.